participatory archiving. Arsip bukan saja dilihat sebagai bukti, memori, identity atau identitas, tapi arsip itu juga milik masyarakat. Arsip sebagai milik bersama. Nah, di sini kemudian peran arsiparis ya itu menjadi fasilitator, menghubungkan arsip yang disimpan baik di lembaga kearsipan, yang disimpan oleh individu, yang disimpan oleh komunitas, ya, ini sebagai memori kolektif, ya, arsip sebagai milik bersama atau dalam konteks ini ada satu proses yang disebut demokratisasi arsip, dan di sini masuk kepada satu fase yang disebut masyarakat pengarsip. Jadi masyarakat terlibat langsung di dalam proses pengarsipan, ya, baik itu arsip miliknya sendiri, arsip komunitas, arsip masyarakat itu sendiri, ya, termasuk juga arsip milik negara yang dikelola oleh negara, yang dikelola oleh lembaga kearsipan. Nah, dalam konteks ini ada kolaborasi, ya, dari banyak stakeholder atau dari banyak pihak, ya, baik itu aktivis, ya, baik itu birokrat, baik itu dari ahli-ahli teknologi informasi dan lain-lainnya, ini melakukan kolaborasi untuk menciptakan memori making. Makanya di dalam MOW itu tidak hanya para arsiparis, tapi juga museolog, pustakawan, segala macam ahli bergabung menjadi satu di sana. Jadi dalam participatory archiving ini menciptakan masyarakat pengarsipan. Ya, jadi keterlibatan masyarakat dalam archiving, pengarsipan, ini menjadi kuat. Nah, mengapa itu terjadi? Karena munculnya ini, ya, realitas sosial dan bentuk-bentuk komunikasi baru dengan adanya teknologi informasi dan komputer itu, ya, ada Anda mengenal Instagram dan seterusnya. Nah, nanti di dalam konteks pengelolaan arsip statis itu layanan arsip statis ada satu konsep yang namanya Outreach. Outreach adalah layanan arsip yang menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat luas, masyarakat yang sudah melek teknologi informasi ini. Nah, mengapa itu terjadi? Karena dengan internet, setiap orang bisa menjadi peneliti, bisa menulis buku, bisa menjadi fotografer, bisa membuat film sendiri, bisa menjadi musikus, bisa menjadi artis, dan bahkan bisa menjadi arsiparis dalam tanda kutip dengan internet ini. Ya, oke. Nah, di sini terjadi kolaborasi antara organisasi non pemerintah, kelompok lobby, aktivis, ya, kemudian warga biasa, masyarakat biasa, ordinary people, ini bergabung, ya, menjadi satu di dalam tadi, ya, forum, bergabung misalnya melalui WA, bergabung Instagram, bergabung dengan jenis-jenis layanan media sosial yang lainnya ini. Di sini peran arsiparis dan tidak lagi sebagai penjaga tadi, ya, tetapi mendokumentasikan pengalaman manusia dan sejarah. Nah, di sini kemudian evidence, memori, identity itu menjadi holistik, menyatu di dalam konteks community ini. Yang kemudian di Kanada itu muncul yang disebut total archive, total arsip ini, ya. Oke. Dan di sini arsiparis ini berbagi pengarsipan, jadi menularkan ilmunya ke masyarakat, baik itu masyarakat kota, masyarakat desa, atau komunitas virtual, dan seterusnya. Ini, ya. Nah, kemudian dalam dunia baru tadi, ya, dunia baru ini
paradigma lama tidak lagi bisa dipertahankan. Ya, arsip personal, arsip sosial yang diakuisisi, kemudian direpositori, disimpan untuk diolah, dideskripsi, dan pelestariannya akhirnya dijadikan layanan, itu tidak lagi dimonopoli oleh negara. Sekarang tidak zamannya lagi arsip-arsip milik komunitas, arsip-arsip milik perseorangan, apabila dikelola sendiri, itu tidak mempunyai status sebagai arsip. Kecuali kalau dia menyerahkan arsip tersebut, kemudian diproses melalui prosedur, tata cara yang ditetapkan oleh otoritas, lembaga-lembaga kearsipan, baru dia mempunyai status. Nah, oleh karena itu, arsip-arsip dalam komunitas, komunitas apapun, itu tidak hanya sebagai sumber arsip itu sendiri, tapi juga bagian dari identitas komunitas tersebut. Ya. Jadi arsip milik suku E, arsip milik suku B, arsip milik gereja, arsip milik yang lain-lainnya itu dalam konteks ini dikelola sendiri, tetapi difasilitasi oleh otoritas, ya, lembaga-lembaga kearsipan negara ini. Ya. Nah, kemudian jadi ini arsip sudah bergerak menjadi pluralistik. Jadi arsip profesional ini juga mendorong pengarsipan masyarakat-masyarakat, ya, mendorong pengarsipan dari komunitas, ya. Jadi dalam konteks ini pengarsipan itu sebagai proses partisipasi bersama dengan komunitas. Jadi arsiparis tidak lagi memberikan instruksi dari dinding-dinding institusi resmi, tapi dia berpartisipasi mengembangkan pengarsipan di masyarakat ini. Dia sebagai mentor, dia sebagai fasilitator, dia sebagai pelatih, dan dia bekerja di dalam masyarakat itu. Dan di sini juga arsiparis harus mendengarkan dan berbicara dengan masyarakat, ya, karena masyarakat tersebutlah yang memiliki memori kolektifnya sendiri, dia mempunyai cara sendiri dalam mengelola dan menyimpan arsipnya sendiri. Menjauhkan arsip dari entitas mereka sama dengan merenggut identitas mereka. Dalam konteks ini menarik, ya, ada dalam bahasanya Geoffrey Yeo ini disebut neo-colonializing memory. Nah, di sini juga perlu ada redefinisi tentang kepemilikan arsip, tentang penilaian arsip, tentang akuisisi arsip, tentang tradisi oral dan tradisi tulis, ya, tentang arsip daerah, dan seterusnya untuk menuju total archive. Nah, disinilah kemudian pendekatan kearsipan ini adalah proses demokratisasi arsip dan tidak lagi monolitik. Ya, ini. Jadi di sini sifat arsip menjadi holistik dan inklusif. Ini satu syarat bagi masyarakat di era digital saat ini. Nah, ini ada pernyataan menarik, ya, dari Jimerson, ya. Ini saya terjemahkan, ini halaman 690, ya. Bukunya saya punya, Anda boleh pinjam nanti. Jadi ini, perubahan telah datang. Jalan menuju perubahan itu telah terbuka. Jika arsiparis dan institusi kearsipan resmi tidak terlibat wacana dari gerakan ini, kita akan kehilangan kesempatan lain. Nah, ini ada satu penelitian menarik yang dilakukan oleh Joanna Newman di tahun 2009-2010. Ya, ini yang kemudian dipublikasikan, risetnya ini berjudul Sustaining Community Archives. Ini menarik untuk dijadikan contoh bagaimana negara, termasuk lembaga kearsipan yang sudah masuk ke participatory archiving ini. Nah, di sini peran arsiparis dan lembaga kearsipan di New Zealand, ya, yang mendorong partisipasi masyarakat, ini menunjukkan hasil dari riset ini yang sangat menarik sekali, ya.
Selain perorangan, organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi profesi, organisasi sosial budaya, itu telah mendirikan lembaga kearsipan sendiri dengan bermacam-macam koleksi. Ya, oke. Misalnya, ini contohnya ada New Zealand Society of Genealogy, ada Family History Society, ada Ratana Church and Movement Archive, ini milik. Jadi gereja-gereja di New Zealand ini bisa mendirikan lembaga kearsipan sendiri, termasuk ini komunitas Tinui Archive, ya, Maori Archive Center dan lain-lain. Jadi di Australia, terutama di New Zealand ini, jadi perorangan, komunitas, asosiasi itu diberi kesempatan dan mendirikan lembaga-lembaga kearsipan sendiri. Ini contohnya. Nah, di dalam laporan ini 18% lembaga kearsipan negara, central government, jadi pemerintah pusat, 22% local government. Jadi lembaga kearsipan milik negara itu di New Zealand itu hanya 40%. Yang 60% ini milik masyarakat, milik perorangan, milik komunitas. Ini di New Zealand.